Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naila Arziki Ramadhani Yufa dengan NIM 24380070003 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gravitasi. Pernah nggak kalian mikir, kenapa kalau kita melompat, pasti jatuh lagi ke tanah? Dan kenapa pulpen yang jatuh dari meja selalu ke bawah, nggak pernah ke atas atau ke samping? Jawabannya bukan karena pulpen capek, tapi karena ada satu gaya yang luar biasa yang selalu bekerja dalam hidup kita. Namanya gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda yang punya massa. Artinya, semua benda yang punya massa, termasuk kita, buku, meja, bahkan bumi, saling tarik-menarik. Tapi pertanyaannya, kalau semua benda saling menarik, kenapa kita nggak ketarik ke teman yang duduk di sebelah? Jawabannya ada dua teman-teman, yaitu massa dan jarak. Semakin besar massanya, semakin kuat gaya gravitasinya. Semakin dekat jaraknya, semakin terasa pengaruhnya. Bumi itu massanya besar banget. Makanya gaya tarik bumi ke kita jauh lebih kuat dibandingkan gaya tarik kita ke benda lain. Itulah sebabnya kita bisa berdiri, berjalan, berlari, dan nggak melayang kemana-mana. Nah, gaya tarik bumi ke tubuh kita, itulah yang kita sebut sebagai berat badan. Berat badan itu bukan cuma angka di timbangan. Berat badan adalah bukti kalau bumi sedang menarik kita ke bawah. Sekarang kita kenalan sebentar dengan ilmuwan keren bernama Isaac Newton. Suatu hari, Newton melihat apel jatuh dari pohon. Dari kejadian sederhana itu, ia bertanya, kenapa apel selalu jatuh ke bawah? Dari situ, Newton menemukan bahwa bumi menarik benda-benda ke pusatnya. Dan bukan cuma apel, tapi semua benda. Bahkan bulan pun sebenarnya ditarik oleh gravitasi bumi. Lalu, kenapa bulan nggak jatuh ke bumi? Karena bulan bergerak mengelilingi bumi. Bulan itu seperti terus jatuh, tapi sambil berjalan memutar. Itulah sebabnya bulan tetap berada di orbitnya. Gravitasi bukan cuma bikin benda jatuh, tapi juga menjaga keseimbangan alam semesta. Tanpa gravitasi, planet gak akan mengorbit matahari, bulan gak akan menerangi malam, dan bumi gak akan stabil untuk kehidupan. Sekarang kita masuk ke konsep penting lainnya, yaitu percepatan gravitasi. Di permukaan bumi, nilai percepatan gravitasi sekitar 9,8 meter per detik kuadrat. Artinya, kalau sebuah benda jatuh, setiap detik kecepatannya akan bertambah sekitar 9,8 meter per detik. Menariknya, benda ringan dan benda berat akan jatuh dengan percepatan yang sama. Jika tidak ada hambatan udara, teman-teman. Jadi, kalau di ruang hampa, bulu dan batu dijatuhkan bersamaan, keduanya akan sampai di tanah pada waktu yang sama. Fisika ngajarin kita sesuatu di sini, bahwa alam tidak membeda-bedakan. Yang berbeda hanyalah kondisi di sekitarnya. Gravitasi itu tidak kelihatan, tidak bisa kita pegang, tapi dampaknya nyata, teman-teman. Tanpa gravitasi, kita nggak bisa berdiri di kelas, nggak bisa bermain, bahkan nggak bisa hidup seperti sekarang. Dan mungkin gravitasi juga bisa kita maknai lebih dalam. Kadang dalam hidup ada hal-hal yang tidak terlihat, tidak diperlihatkan, tapi justru paling penting. Seperti usaha kecil yang kita lakukan setiap hari, seperti belajar pelan-pelan meski capek, seperti jatuh, gagal, lalu bangkit lagi. Setiap kali kita jatuh, kita selalu kembali berdiri, seperti benda yang jatuh ke bumi, selalu kembali ke tanah. Mungkin karena hidup sama seperti gravitasi,
selalu mengajarkan kita untuk tetap membumi, tetap berpijak, dan tidak menyerah. Karena selama kita punya gravitasi, kita selalu punya alasan untuk bangkit dan melanjutkan.